Oke, transformasi ya, review. Geometri. Terlalu kecil ya. Oke. Pertama, kalau kalian membaca soal transformasi, yang dilihat adalah jenis transformasinya ya. Nah, kalau transformasi yang pertama itu geser ya, translasi. Translasi atau geser. Pergeseran. Geser aja. Nah, saya mau jelaskan satu persatu nih. Kalau translasi, langsung contoh ya. Oh ini, persamaannya deh, biar nggak lupa ya. Translasi itu pakai matriks aja supaya lebih gampang, atau ya suka-suka ya nanti ya. Boleh pakai matriks, boleh pakai linear biasa. Nah, oke, saya copy aja nih. Copy. Salah deh, aduh. Copy. Ini adalah X aksen ya, X aksen, Y aksen, sama dengan, ini berarti XY, kemudian ditambah sama matriks transformasinya ya. Di sini A dan B. Nah, ini persamaannya. Jadi kalau contoh, tentukan translasi bayangan, langsung aja ya. Bayangan titik A, misalnya 2, min 5 misalnya, oleh translasi T sama dengan 3,1. Nah, maka A aksennya, nah kalian langsung pakai matriks ini juga boleh. Kalau pakai matriks, ini berarti tinggal masukkan X-nya adalah dari titik, X itu dari titik ya, 2. Kemudian di sini adalah min 5. Kemudian A dan B-nya adalah dari matriks translasinya ya. Pokoknya jangan ketukar ya. 1. Ya udah tinggal ditambahin. Menambahkan matriks itu adalah, sebentar, kok kopinya banyak banget ya. Nah, ini jadi 2 ditambah 3, di sini 5 ya, 5. Kemudian min 5 ditambah 1, berarti min 4. Ya udah, ini adalah A aksennya ya. Jadi A aksennya adalah 5, min 4. Nah, begitu. Sekarang kalau bayangan garis ya. Jadi kalau bayangan titik, tinggal tambahin aja ini 2 ditambah 3, langsung ya. Tuh, min 5 tambah 1. Bayangan, kenapa di sini? Bayangan garis, misalnya Y sama dengan, gini aja, 3X min 5Y min 4 sama dengan 0. Oleh translasi T sama dengan min 4,5 misalnya. Maka ini kita pakai matriksnya ini. Copy. Nah, yang kita cari adalah X dan Y ini. Gitu ya. Jadi ini kita masukkan karena persamaan garis ya. Ini min 4, kemudian ini 5. Nah, kemudian dari persamaan ini kita cari X sama dengan. Jadi dari sini kita mengubah supaya dapat X sama Y sama dengan. Maka yang ini sama dengan, berarti matriksnya ini X aksen Y aksen itu dikurangi ya, karena matriksnya ini pindah ruas ke kiri ya. Nah, ini. Jadi nanti jangan sama dengan. Nah, ini tinggal ditambahkan.
Berarti di sini menjadi X aksen, yang di sini menjadi Y aksen. Plus. Nah, gitu. Ini yang kita substitusi ke persamaan. Jadi kita dapat ini dari sini. X itu sama dengan 1, ya. Copy. X sama dengan, ya ini, X aksen min 4. Kemudian Y itu sama dengan, Y itu yang bawah ini ya. Y aksen plus 5. Nah, ini yang kita substitusi ke persamaan ini. Substitusi ke persamaan ini. Copy. Nah, maka kita peroleh X-nya kita ganti jadi ini. Ini berubah menjadi X aksen min 4. Nah, Y-nya ini berubah menjadi Y aksen plus 5. Y aksen plus 5. Nah, tinggal dijabarin ya. Ini menjadi. Nah, ini kali ke dalam ya. Berarti 3X aksen. Copy. 3X aksen min 12 ya. Nah, ini jangan lupa dikali ke dalam. Ini min 5Y aksen. Ini jadi min 25. Kemudian min 4 sama dengan 0. Ya udah, berarti tinggal dirapin ya. Berarti 3X aksen, copy. 3X aksen min 5Y aksen. Kemudian 12 dikurangi 25 dikurangi 4. Berarti berapa? Min berapa, Evan? Min 12, min 25, min 4. Berapa tuh? Min 2, 3. Min 29, Bu. 29? Ini. Min 12. Ada min 12. Min berapa tuh? Min 41. 41. Ya, 41. Sama dengan 0 ya. Oh, minnya kok 2. Ya udah, itu udah jadi. Nggak bisa disederhanakan ya. Oke. Kemudian, apakah ada pertanyaan nih? Oke, translasi dari 2 contoh ini. Jelas ya? Jadi kalau mencari titik itu berarti kalian mencari X aksen, Y aksen, bayangan titik ya. Tapi kalau mencari bayangan garis, kalian mencari X dan Y ini. Berarti matriks transformasinya, matriks translasi ini pindah ruas. Jadi kalian masukkan itu berupa X sama dengan berubah menjadi aksen. Y-nya juga kalian ubah menjadi Y aksen. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah refleksi ya. Refleksi atau pencerminan. Nah, refleksi ini harus diingat refleksinya apa gitu ya. Refleksi terhadap sumbu X. Berarti kalau sumbu X, kalau A-nya itu X, Y, maka dia berubahnya menjadi A aksen itu adalah siapa yang berubah? Kalau sumbu X yang jadi cerminnya? Iya. Y-nya, ya. Jadi X-nya tetap, koma, min Y. Jadi ini saya pakai aksen ya. X aksen, koma, min Y aksen. Aksen. Nah, begitu. Kemudian ini saya tulis dulu semuanya ya. Kalau misalnya mau pakai matriks, matriksnya adalah supaya nanti kalau misalnya kalian mau mengerjakan pakai matriks,
sembari mengingat matriksnya. Tapi manual aja ya, manual aja. Kalau misalnya nanti takutnya keliru. Jadi kalau refleksi terhadap sumbu X itu kan Y-nya yang jadi minus, berarti X-nya tetap 1 ya, positif, yang ini 0, kemudian yang ini 0, yang ini min 1. Nah, ini posisi yang baris pertama, kolom pertama itu untuk X, baris pertama kolom kedua itu Y. Nah, ini Y ya, gitu. Itu kalau pakai matriks. Kemudian refleksi terhadap sumbu Y. Berarti kalau sumbu Y yang jadi cerminnya, maka kalau titiknya adalah X, Y, dia menjadi A aksen. Yang berubah siapa kalau sumbu Y yang jadi cerminnya? X-nya ya. Min X aksen, Y. Aksen ya. Aksen. Bentar, masih berisik banget nih. Kemudian kalau pakai matriks, matriksnya berarti karena X-nya yang berubah jadi minus, berarti ini min 1. Nah, yang ini plus 1. Gitu. Kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan X ya. Y sama dengan X. Oke. Maka kalau tadinya titiknya adalah A, X, Y, dia berubah menjadi A aksen. Kalau refleksinya terhadap Y sama dengan X, artinya Y-nya suruh jadi X, X-nya suruh jadi Y. Gitu ya. Jadi di sini Y aksen, X aksen. Nah, begitu. Matriksnya berarti matriksnya karena X-nya berubah jadi Y, berarti di sini ini 0 nih. Nah, dia berubah jadi Y. Di sini yang Y. Nah, kemudian Y-nya ini jadi X ya. Nah, ini jadi 0. Nah, begitu. Kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan min X ya. Y sama dengan min X. Nah, yang ini berarti kalau tadinya titiknya adalah X, Y, dia akan berubah menjadi A aksen. Ini Y-nya disuruh ganti menjadi min X. X-nya suruh ganti menjadi min Y. Berarti di sini min Y aksen, min X aksen. Nah, begitu. Kemudian matriksnya itu dikali min ya, dibalik dan dikali min. Nah, ini dikali min, yang ini juga min. Oke. Kemudian satu lagi terhadap 0,0 ya. Refleksi terhadap titik 0,0. Nah, berarti kalau titiknya A, X, Y, dia menjadi A aksen dikali min 1 ya, jadi min X, min Y. Nah, begitu. Ini matriksnya berarti karena tetap yang ini. Tidak ditukar, tidak dibalik ya. Tidak dibalik itu berarti diagonal utamanya yang ini matriks ya. Matriks. Ini min. Nah, begitu. Nah, sekarang soal. Tentukan bayangan dari titik A misalnya 6, min 4
oleh refleksi oleh ini aja ya. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Nah, berarti dia menjadi langsung aja gini ya. Maka A aksennya kalau terhadap sumbu X berarti Y-nya yang dikali min 1 ya. Ya udah 6,4. Nah, langsung aja ya. Gitu. Kalau refleksi terhadap sumbu Y, berarti dia menjadi A aksen. Kalau sumbu Y berarti justru X-nya yang dikali min 1 ya. Berarti min 6, min 4. Nah, begitu. Langsung aja. Kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Berarti A aksennya menjadi, kalau Y sama dengan X, oh ditukar aja nih. Berarti min 4-nya jadi depan, 6-nya jadi belakang gitu. Refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, berarti A aksennya Y sama dengan X dibalik dan dikali min 1. Tadinya min 4 nih, berarti dia menjadi 4, tadinya 6 nih, berarti berubah menjadi min 6. Nah, begitu ya. Jadi kalian tinggal, kalau yang ini lebih gampang, langsung aja nggak usah pakai matriks. Kecuali kalau misalnya nanti di soal ada matriksnya ya. Kemudian kalau refleksi terhadap titik 0,0 berarti salah deh. A aksennya menjadi, ini dikali min 1 ya, jadi min 6,4. Nah, begitu. Nah, sekarang kalau garis ya, tentukan bayangan garis Y sama dengan, saya copy dari sini aja. Sama aja ya. Oleh, nah, yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Ya udah, dia langsung aja berubah nih. Sumbu X kan Y-nya jadi min 1 kan? Nah, ini copy aja nih. Copy, kemudian ini diubah menjadi min Y. Nah, begitu ya. Min Y aksen. Nah, ini X aksen. Ya udah, tinggal di ubah ini menjadi 3X aksen, kemudian ini jadi plus ya. Plus 5Y aksen. Kemudian min 4 sama dengan 0, selesai. Gitu. Kemudian refleksi terhadap sumbu Y. Ya udah, berarti dia menjadi ini ya. Ini X-nya yang berubah jadi min. Jadi langsung aja diubah di ini ya. Jadi nggak usah pakai matriks biar cepat. Nah, ini Y aksen. Nah, ya udah. Tinggal ini menjadi min 3 X aksen, kemudian min 5 Y aksen, min 4 sama dengan 0. Kemudian dikali min 1 boleh ya, enggak dikali min 1 juga nggak apa-apa. Gitu. Kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, yang ini berarti ditukar aja ya. Nah, ini ditukar aja. Yang ini jadi Y aksen, yang ini jadi X aksen. Nah, udah jadi. Gitu. Jadi jangan bingung ya.
Kemudian kalau refleksi terhadap, garis Y sama dengan min X, berarti, eee, berubah jadi min semuanya ya, ditukar dan dikali min satu. Jadi yang ini itu berubah jadi min Y aksen, kemudian yang Y ini berubah jadi min X aksen. Nah, begitu. Ya udah, dia menjadi min 3Y aksen, kemudian plus 5X aksen, min 4 sama dengan 0. Udah jadi, gitu. Kemudian yang berikutnya, kalau refleksi terhadap titik 0,0, dia menjadi dikali min 1 ya. Nggak usah dibalik, langsung dikali min 1. Diingat aturannya ya, ini berarti min X aksen. Aksen, kemudian yang ini menjadi min Y aksen. Nah, ya udah tinggal dikali min. Dia menjadi min 3X aksen, kemudian plus 5Y aksen, min 4 sama dengan 0. Nah, begitu ya. Itu refleksi, titik dan garis ya. Jadi nanti manual aja, nggak usah pakai matriks. Kemudian yang berikutnya adalah rotasi. Rotasi itu harus pakai matriks kalau yang ini ya. Jadi X aksen, Y aksen saya copy dari sini. Copy. X aksen, Y aksen itu sama dengan, kemudian matriksnya adalah kosin itu ya, cos min sin ya. Di sini adalah cos saya pakai A aja. Di sini min sin. Kemudian ini adalah sin. Ini adalah cos. Nah, gitu. Kemudian di sini dikali sama, ini kalau pusatnya di 0,0 ya. Ini X dan Y. Ini X, salah. Ini Y. Oh, ini Y. Ini kalau pusatnya di 0,0. Pusat rotasi di 0,0. Nah, kalau pusat rotasi di A, B, tinggal digeser aja ya. Saya copy. Ini berarti bergeser. Nah, bergeser artinya translasi ya. Nah, yang ini juga iya. Ini min A, yang ini min B. Nah, begitu. Ini kalau pusat rotasi di A, B. Nah, begitu. Contoh soal. Contoh soalnya adalah misalnya tentukan masih equation. Tentukan bayangan titik A misalnya 5,-3 dan garis misalnya apa? Y sama dengan ya. Biar gampang di copy. Y sama dengan min 5X plus 6 misalnya. Saya pakai yang pusatnya di A, B ya, supaya kalau yang 0,0 mah gampang ya. Biasanya suka kelupaan itu kalau yang pusatnya di A, B. Saya pakai simbol. Di sini 2,-1 sejauh misalnya 180 derajat. Derajat pakai mana ya? Ya udahlah, gini aja. Oke. Nah, sekarang yang titik dulu. Berarti bayangan titik A dulu.
5, min 3. 1, 1 ya. Nah, berarti kita bikin matriksnya yang ini. Saya pindahkan matriks yang pusatnya di A, B ya. Nah, ini A dan B-nya adalah ini. Ini adalah 2, B-nya saya ganti pakai min 1. Oke, kemudian ini A-nya adalah 180 derajat. Ya. Yang ini juga sama. Saya copy aja nih. Kenapa nggak mau? Copy. Ini juga. Nah, ini adalah 2, A-nya, B-nya adalah min 1. Nah, kemudian tinggal dihitung ya. Nah, saya copy lagi aja. Copy lagi. Yang ini jadi plus 1 ya. Ini jadi plus 1. Kok semua? Sebentar. Ini jadi plus 1. Cos 180 berapa, Nafisa? Ingat nggak? Cos 180 berapa? Bentar Bu, lupa Bu. Pak Rafim? Cos 180 berapa? 0 Bu. 0, Bu. 0. Cos 180 itu min 1. Ya, lupa deh. Gimana Pak Bobinya nih? Jadi gini, gampang. Kalau saya sih gampangnya pakai ini nih, gini. Jadi kalau sin 0 kan 0 nih, ya. Sin 0, 0. Kemudian 90 itu 1. Kemudian 180, 0. Kemudian 270 min 1. Nah, saya suka ngafalin pakai ini karena ada gambarnya. Jadi saya suka pakai gambar karena gampang diingat. Maka sin cos. Nah, kalau cos 0 kan 1 ya. Nah, 90 itu 0. Kemudian 180 dia turun ke bawah. Kan grafiknya dia harus gelombangnya harus kayak gini kan. Nah, begitu. 270 0, kemudian 360. Nah, gitu. Ini yang cos, ini yang sin. Sin kan mulai dari 0. Maka 180 itu nilainya min 1 nih di sini, di lembah ya. Gitu cara gampang ngafalinnya. Berarti di sini min 1, kemudian sin 180. Sin 180 yang ini ya. Ini kan seperempat gelombang itu dia 90 derajat. Jadi ini 90, 90, 90 gitu. Berarti ini 0. Ini berarti 0 semuanya. Kemudian berarti ini juga 0. Yang ini min 1 lagi. Min 1. Oke. Kemudian ini plus 1 ya. Plus 1. Nah, tinggal dikali ya. Ini baris kolom nih. Sama dengan kita kali matriksnya baris kolom. Sebentar, saya geser dulu. Ini dikali baskom. Ini komnya ke sana ya. Nah, berarti saya copy yang ini aja. Kita kali. Min 1 kali X min 2. Ya udah, min X. Min X plus 2 ya. Plus 2. Kemudian ditambah 0 Y 0 dikali Y plus 1 ya 0. Nggak ada ya berarti ya. Kemudian 0 dikali X min 2 ya 0 aja. Kemudian ini pokoknya kepala dikali kepala, ekor dikali ekor gitu ya. Jangan sampai min 1 dikali sama X min 2, kemudian 0 juga kalian kali sama X min 2. Gitu, pokoknya kepala kali kepala, ekor kali ekor. 0 kali ini, yang ini jadi min Y min 1. Nah, berarti dari sini kita peroleh X aksen, pindah ke bawah aja ya. Copy. Di sini. X aksen min 2 itu sama dengan yang ini. Min X plus 2. Nah, dari sini kita harus cari X sama dengan, jangan X aksen ya. Berarti X ini kita pindah ke kiri, jadi X sama dengan. Kemudian yang semua yang ada di ruas kiri ini kita pindah ke kanan. Jadinya adalah min X aksen
Kemudian ini jadi plus 4 ya. Nah, begitu. Jadi, kalau mencari bayangan sebentar. Saya salah. Ini mencari bayangan titik. Oke, udah ini saya enter. Ini kita masukkan ya, kan titik. Ini masukkan 5, untung belum kelewatan. Ini kita masukkan min 3. Nah, begitu. Kemudian saya copy yang ini tadi. Copy. Ini berarti tadi jadinya 3 ya. Ini 3 nih. Ini 3. Kemudian ini berapa nih? Min 2 ya? Min 2. Nah, berarti min 3. Ini min 3. Kemudian tambah 0, 0. Ini jadi 2. 2. Oke. Berarti dari sini kita peroleh, ini tinggal pindah ruas ya. Nah, baru X aksen min 2, copy. X aksen min 2 sama dengan min 3. Berarti dari sini kita peroleh X aksennya itu sama dengan min 1 ya. Min 1. Kemudian yang Y aksen, berarti yang ini. Copy. Sama dengan 2. Berarti dari sini kita dapetin Y aksen itu sama dengan 1 ya. Karena 2 min 1. Tuh. Ya udah, jadi A aksen itu sama dengan min 1,1. Nah, begitu. Nah, kemudian sekarang bayangan yang garis. Bayangan garis. Yang ini. Garis. Garisnya tadi apa ini? Copy. Nah, berarti tadi matriksnya sama ya, karena sudutnya tetap sama 180, maka di sini. Nah, ini yang kita pakai tadi. Ini berarti kita lanjutin tadi. Kita udah dapat X-nya, kemudian yang Y-nya. Ini. Jadi kalau bayangan garis, X dan Y nggak diganti dengan apapun ya. Kalau bayangan titik baru dia diganti. Ini sama dengan min Y, min 1. Nah, kemudian dari sini kita cari Y sama dengan, berarti min Y ini pindah ke kiri. Jadi Y sama dengan. Kemudian yang Y aksen plus 1 ini semua pindah ke kanan. Jadi min Y aksen min 2. Nah, begitu. Nah, kita sekarang udah dapat nih 2 ini, saya warnain biar kelihatan ya. Ini yang akan kita substitusi ke persamaan garis. Nah, ini substitusi ke persamaan garis. Nah, saya hapus dulu. Kenapa masuk equation? Sebentar. Substitusi ke sini. Copy. Ya, berarti kita peroleh Y-nya ini berubah jadi ini. Nih, Y itu berubah jadi min Y aksen min 2. Kemudian 5 X-nya aja yang berubah ya. Dalam kurung berarti X-nya itu menjadi min X aksen plus 4. Nah, begitu. Ini tinggal disederhanakan. Ini menjadi ini min Y aksen biarkan aja, kemudian 2-nya nanti pindah ke kanan ya. Ini kita kalikan dulu nih. Ini jadi 5X aksen, kemudian ini min, jangan lupa ya dikali ya. Ini min 20 plus 6, kemudian ini min 2 pindah ke kanan jadi plus 2. Nah, begitu. Ini apa tadi? Plus ya? Ini plus. Nah, sama dengan ya? Oke. Nah, kemudian dari sini kita ketemu masih dalam Y aksen aja dulu ya. Copy.
Berarti min Y aksen sama dengan 5X aksen. Ini berapa tuh? Min 20 ditambah 8 ya? Min 12, bener nggak? Kemudian dikali min ya. Jadi Y aksen itu sama dengan min 5X aksen plus 12. Begitu. Sampai sini, apakah jelas? Ingat lagi ya. Oke, sekarang yang dilatasi ya. Dilatasi. Dilatasi itu perkalian ya. Jadi kalau dilatasi itu rumusnya adalah, nih saya copy dari rotasi aja karena mirip. Cuman yang sin cos-nya itu kita buang. Pusat di Bu Helen, 0,0. Ya apa? boleh tanya yang rotasi lagi nggak, Bu? Yang tadi yang rotasi. Itu Rotasi. yang baris yang bayangan Garis. garis, Bu. Ya, Ya. itu X sama dengan min aksen plus 4 dari itu ngitungnya gimana, Bu? Nih, jadi kita mencari X ini. Jadi min X ini pindah ke kiri, pindah ke sana ya. Jadinya kan jadi plus X tuh. Kemudian yang ini pindah, semua ini pindah ke kanan. Pindah ke kanan. Jadinya min X aksen, kemudian ini plus 2 lagi jadi plus 4. Gitu. Oh, oke, Bu. Ya. Terus kemudian ini yang kita substitusi. Nah, kalau biasanya kalian langsung otomatis saja cari X aksen, Y aksen. Nah, ini kemudian yang disubstitusi ke sini nggak nyambung ya. Karena persamaan persamaan soal aslinya ini kan tanpa aksen nih. Jadi kalian harus nyari yang tanpa aksen. Diubah supaya dia berubah menjadi aksen. Nah, berubah menjadi aksen berarti dia adalah bayangan. Paham ya? Pokoknya konsepnya adalah kalau garis asli berarti dia tanpa aksen. Kalau yang ditanya bayangan ya, tentukan bayangan dari, oh berarti suruh ngubah jadi aksen nih. Berarti dia polos tanpa aksen. Berarti nanti di persamaan matriks kalian mencari yang polos, nggak ada aksennya. Gitu. Kecuali kalau pertanyaannya adalah, diketahui bayangan suatu garis adalah, nah kemudian tentukanlah persamaan awalnya. Nah kayak yang di latihan 6 nomor 5 ya, yang kita kemarin nggak bahas itu. Itu baru kalian mencari X aksen, Y aksen. Gitu ya. Jangan terbalik pokoknya. Oke, sekarang kita lanjutkan dilatasi ya. Dilatasi yang pusatnya di 0,0. Ini menjadi, nah, tetapi ini kita ganti aja pakai K. Nah, jadi ini itu bentuknya adalah D, kemudian ini O, K. Nah, K itu adalah faktor skala ya. Nah, kita kali aja kayak gini. Nah, kemudian kalau pusatnya di A, B. Nah, nanti bentuk penulisannya adalah D, kemudian di sini adalah A, B-nya, pusatnya, komanya K, sama. Nah, begini. Maka bentuk matriksnya itu kayak yang ini. Nah, rotasi yang pusatnya di A, B. Mirip, hanya kosinnya itu kita buang, kita ganti jadi K aja. Nah, ini jadi K aja nih. Hilangin aja. Nah, begitu. A dan B adalah pusatnya. Nah, sekarang tentukan bayangan titik B misalnya min 9,11 oleh dilatasi, saya kasih lambang aja nih, min 3,4, misalnya di sini berapa ya? 3 deh. Nah, maka perhatikan, ini titik itu jadi X dan Y.
pusat di sini dilatasi pusat itu jadi A dan B. Nah, ini karena ada pusat berarti kita pakai yang ini. Nah, pokoknya harus memilih rumus yang tepat, jangan keliru. K-nya itu yang belakang ini. Nah, 3 ini. Langsung ganti. Kemudian AB-nya itu kita ganti dari pusatnya ini min 3. Ini ada kurungnya ya. Nah, kemudian B-nya adalah si 4. Yang ini juga sama nih. Min 3, kemudian ini 4. Nah, ya udah tinggal kita selesaikan nih. Oh, ini salah. X-nya diganti min 9 ya. Min 9. Kemudian Y-nya ganti 11. Nah, ya udah ini tinggal ke bawah aja ya. Oke. Yang ini saya copy aja. Yang ini menjadi plus 3. Plus 3. Ada plusnya. Yang ini min 4 tetap. Yang ini jadi min 6 ya. Min 6. Yang ini jadi 7. 7. Terus ini dikali aja nih. Sama dengan ini semua dikali. Jadi ini saya copy aja ke sini. Semua dikali 3. 3 dikali min 6 jadi min 18. Kemudian 7 dikali 3 tuh 21. Nah, ya udah dari sini kita tinggal mencari X aksen berapa, Y aksen berapa ya. Ini satu persatu nih. X aksen plus 3 itu sama dengan min 18. Berarti dari sini kita peroleh X aksen sama dengan 18 dikurangi 3 ya. Jadi min 18 dikurangi 3 berarti min 21. Nah, kemudian Y aksennya berarti yang bawah ini sama dengan yang 21 ya. Nah, ini sama dengan 21. Dari sini kita peroleh Y aksen sama dengan berarti 21 ditambah 4 ya, jadi 25. Oke, udah jadi. Jadi bayangannya adalah B aksen min 21,25. Jangan kebalik ya antara X dan Y-nya. Paham? Yang ini? Oke, sekarang yang garis ya. Tentukan garis copy dari atas. Copy. Sama aja nggak apa-apa ya. Garisnya. Nah, oleh dilatasi pusatnya di 0,0. Misalnya faktor skalanya saya pakai yang beda deh. Misalnya saya pakai faktor skala sebentar. Ini nih. Pakai faktor skala setengah misalnya ya. Di sini setengah atau berapa ya? 3/4 deh, yang beda ya. Oke. Berarti karena ini pusatnya di O, di 0,0 artinya, berarti kita pakai yang ini nih. Copy. Masukkan ke sini. Nah, berarti ini kita ganti K-nya dengan ini 3/4 nih. 3/4 kita masukkan di K-nya di sini. X dan Y jangan diganti dengan apapun karena kita mencari bayangan garis gitu. Kemudian karena bayangan garis berarti kita harus dapetin ini. X dan Y itu apa sih gitu. Sama dengan ini pindah ke sini. Berarti dia dibalik ya pecahannya ya. Jadi di sini ini aksen ya. Ini X aksen, Y aksen dikali sama 4/3 jadinya. Karena dipindah ruas ya. Kalau perkalian pindah ruas jadi dibalik pecahannya. Ini jadi 3. 3. Nah, ya udah dari sini kita dapetin X-nya itu sama dengan X itu sama dengan 4/3 X aksen. Nah, ini 4/3 X aksen. Kemudian Y-nya itu adalah Y-nya.
Y sama dengan 4/3 dari Y aksen. Y aksen. Nah, ini yang kita substitusi ke persamaan garis ke sini. Copy. Nah, berarti kita peroleh Y-nya itu menjadi ini. 4/3 Y aksen. Copy masuk ke sini. Langsung gantiin aja gitu. Kemudian X-nya itu berubah yang ini nih. 4/3 X aksen. Masuk ke sini. Nah, begitu. Ya udah tinggal dikali 3 aja ya. Kali 3 dulu tuh. Kali 3, salah. Berarti jadi 4Y aksen sama dengan ini karena dikali 3 berarti ini dicoret ya. Jadi ini min 20 X aksen. Kemudian ini dikali 3 nih, plus 18. Udah jadi. Atau dibagi 2 dulu ya. Dibagi 2 jadi 2Y aksen sama dengan min 10 X aksen plus 9. Udah jadi. Apakah paham sampai di sini? Paham ya? Oke. Sekarang kalau matriks, misalnya nih ada soal. Tentukan bayangan titik dulu ya. Titik C 3,2 oleh transformasi matriks. Misalnya saya copy matriksnya ini. Copy. Misalnya di sini min 1, 3, 2, 5 misalnya. Kemudian dilanjutkan refleksi, mana tulisannya? Refleksi terhadap garis Y sama dengan X misalnya ya. Y sama dengan min X deh. Y sama dengan min X. Oke. Nah, perhatikan. Kalau kalian dapat soal seperti ini, berarti kalian boleh pakai satu-satu nih di transformasi matriks dulu, kemudian direfleksi, atau pakai komposisi. Nah, kita pakai yang satu-satu dulu ya. Berarti kalau ada matriksnya, kita pakai matriks yang dirotasi aja nih. Yang pusatnya di ini ya. Nah, ini. Saya copy ini. Tapi yang kosinnya itu langsung kita ganti pakai matriks yang ada di soal. Nah, ini matriksnya ini kita ganti matriks yang ada di soal ini. Ini kita copy masukkan ke sini. Nah, ini kita ganti semuanya nih. Nah, begitu. Kemudian X dan Y-nya itu kita ganti dari titiknya. Ini 2. Nah, ya udah kemudian kita kali ya baris kolom ya. Nah, baris kali kolom. Baris kali kolom. Nah, berarti hasilnya bentuknya pasti XY kayak gini. Kenapa nggak mau di-copy? Oke, copy. Nah, min 1 kali 3, ini min 3. Kemudian ditambah 3 kali, nah ini jangan lupa ya, kepala dikali kepala, kemudian 3 ini dikali 2 di sini. Nah, ini ditambah ya, tambah berarti 6. Begitu, jangan salah ya. Jangan min 1 kali 3, kemudian 3 juga dikali 3, nggak nyambung. Karena ini ekor, ini kepala. Kemudian ini 2 kali 3, jangan 2 dikali 2 ya, 2 dikali 3 tuh jadi 6 di sini. Kemudian ditambah 5-nya dikali 2, jadi 10. Nah, begitu. Jadi sama dengan menjadi, saya copy aja lagi dari sini. Ini jadi 3 ya, min 3 plus 6. Kemudian ini jadi 16. 16. Ya udah, ini jadi nih. Ini adalah A aksen. Ini adalah A aksennya. 3,16. Nah, kemudian ini mau dilanjutin
refleksi terhadap ini ya, M ini. Nah, berarti dia menjadi A double aksen. Oke, ingat lagi tadi refleksi terhadap Y sama dengan min X itu berarti dibalik dikali min 1 ya. Berarti dia min 16, min 3. Nah, begitu. Paham caranya? Oke. Sekarang contoh kalau garis. Sebentar. Di sini aja ya nomor 6 ya. Tentukan bayangan garis Y, jangan Y sama dengan terus ya. Misalnya 3X plus 2Y min 5 sama dengan 0. Oleh transformasi matriks. Oleh refleksi dulu deh. Oh iya, ini tadi kalau komposisi nggak usah ya. Nggak usah belajar komposisi biar nggak ribet nanti ya. Gini aja satu-satu. Udah oke banget. Karena waktunya 1 jam, jadi kalau kalian kebanyakan saya ajari nanti malah buyang. Yang ini sekarang kalau garis. Misalnya di sini saya ganti min 5. Oke. Sebentar. 5. Ini 1 aja. Kemudian lanjutkan dilatasi. Jangan deh. Refleksi aja. Terhadap sumbu Y. Oke. Ini udah. Ini terakhir aja. Berarti karena transformasi matriks lagi, kita ambil ini. Kita ganti matriksnya dengan matriks yang ada di soal. Nah, ini tapi XY ya. Ini masih tetap XY karena apa? Karena yang mau kita refleksikan itu berupa sebuah garis. Jadi ini saya ganti matriksnya. Oke, kemudian kita kali ya. Sama dengan kali baris kolom. Nah, ini baris kolom. Hasilnya masih berupa ini. Copy. Nah, berarti ini min 1X ya. Di sini min X. Ditambah 0Y. Kok minnya di sini? Minnya di sini. Nah, kemudian ini 2 kali X. Berarti ini 2X. Ditambah Y. Nah, begitu. Berarti dari sini kita dapat X aksen sama dengan, nah ini, kalau udah dapat X aksen, ingat, jangan langsung disubstitusi, tetapi eliminasi dulu ya, karena kita mau mencari X dan Y. Nah, kemudian X, Y aksennya itu sama dengan 2X plus Y. Oke. Oh, ini jangan ya. Sebentar, ini saya copy, taruh bawah. Cut. Nah, dari sini kita cari X sama dengan. Berarti X sama dengan ini minnya pindah ke pihaknya si X aksen ya. Nah, begitu. Kemudian yang Y aksennya ini juga kita harus cari, dia harus jadi Y sama dengan. Berarti X-nya ini kita ganti jadi X aksen nih. Kemudian pindah ruas ya. Nah, berarti ini saya jadikan Y sama dengan. Kemudian 2X ini pindah ke kiri ya. Atau sebentar, saya nggak pindah dulu, ini Y aksen dulu, sama dengan 2 dikali, nah ini, X-nya ini berubah jadi ini, disubstitusi, jadi min X aksen. Nah, kemudian ini plus Y ya. Nah, kemudian dari sini, kita cari Y sama dengannya. Y sama dengan, berarti Y aksen, yang ini kan min, pindah ruas jadi plus, plus 2X aksen. Nah, oke, kemudian inilah yang akan kita substitusi ke persamaan garis kita ya. Nah, ini saya warnain supaya
kelihatan bedanya. Dan ini. Nah, ini yang akan kita substitusi ke kenapa equation? Substitusi ke persamaan garis. Nah, maka kita peroleh X-nya itu berubah menjadi min X aksen. Nah, ini menjadi min X aksen. Nah, Y-nya itu berubah jadi ini. Y-nya itu berubah menjadi Y aksen plus 2X aksen. Nah, begitu. Ya udah tinggal disederhanakan. Ini jadi min 3X aksen, kemudian ini dikali ke dalam ya, plus 2Y aksen, kemudian ini plus 4X aksen, min 5 sama dengan 0. Nah, tinggal dirapikan. Berarti X-nya jadi 1X aksen ya. 1X aksen, copy. 1X aksen plus 2Y aksen, min 5 sama dengan 0. Oke, ini 1 aksen ya. Kemudian ini dilanjutkan pakai ini ya. Kemudian ini direfleksi terhadap sumbu Y. Nah, refleksi terhadap sumbu Y berarti dia menjadi double aksen ya. Sumbu Y berarti X-nya yang jadi minus. Berarti ini menjadi min X double aksen. Nah, Y-nya nggak berubah. Oke, ya udah selesai. Bisa? Oke. Nah, silakan. Adakah pertanyaan? Dari psikologi sudah dikerjakan semua? Adakah pertanyaan dari psikologi? Bu, nanya Bu. Boleh, Kenny apa? Kalau saya masih bingung Bu, kalau yang rotasi itu itunya apa tuh pusatnya itu kayak min 90 atau enggak min 360, kayak yang min gitu Bu. Oh, itu rotasinya ya. Jadi kalau min 90, ini misalnya saya sini. Tentukan bayangan titik D min 3,7 oleh rotasi R pusatnya di 0,0 min 90 derajat ya. Nah, misalnya nih. Maka kita pakai yang pusatnya di 0,0 rotasi mana tadi. Ini ya. Saya copy dari sini. Nah, kemudian ini adalah min 90 derajat. Min 90 derajat. Nah, saya copy. Min 90 derajat. Copy, masuk ke sini. Saya pakai kurung ya. Ini juga. Ini juga. Nah, karena ini titik, berarti ini jadi min 3. Yang ini jadi 7. Oke. Nah, kalau min itu gini. Jadi tadi kan ada gambar tadi, grafik ya. Sin. Nah, kita yang sin dulu. Sin itu kayak hexagonal. Nah, berarti ini lanjutannya ke sana. Nah, ini diingat seperempat gelombang itu adalah 90 derajat ya. Ini min 90 derajat. Yang ini 90 derajat nih. Nah, ini 90. Itu kalau sin ya. Berarti di sini sin min 90 itu min 1. Nih dia jatuhnya. Jadi untuk mengingat lebih gampang itu kalau pakai grafik
sebenarnya. Tapi kalian grafik belum ya? Belum diajarin sama Pak Bobi ya? Yang kayak gimana, Bu? Yang kayak ini grafik. Supaya gampang ingatnya. Nah, kalau kos itu kayak gini nih. Nah, begini. Kemudian dia kayak gini. Nah, seperempat gelombang itu 90. Ini 90. Kemudian ini min 90. Nah, ini 0. Nah, ya udah berarti kita tinggal masukkan ke sini nih. Cos min 90, 0 tuh. Nah, kita ganti jadi 0 nih. 0. Sin min 90 tadi yang ini nih, min 1. Nah, ini kan ada minnya tuh. Nah, jadi ada kurungnya. Kemudian ini juga min 1 nih. Min 1. Kemudian cosnya tadi udah 0 kan? 0. Begitu. Paham, Kenny? Lumayan, Bu. Oke. Pokoknya nanti kalau bingung, langsung gambar aja. Konsepnya gini. Kalau menggambar grafik itu konsepnya adalah kita pindah ke tempat yang lebih lebar. Jadi grafik trigonometri itu gini. Jadi ini selalu 90 derajat ya. Ini 90 derajat. Kemudian ini 180. Pokoknya kita partisi menjadi 90-an derajat ya. Ini 270. 270. Kemudian di sini 360 ya. 360. Sama ke kiri juga supaya kalian nggak keliru gampang kalau yang minus. Nah, ini min 90. Kemudian ini min 180 ya. Min 180. Dan seterusnya ya. Nah, ingat sin itu mulai dari sini. Gelombangnya kayak ini. Nah, ini 1, kemudian 0 peot ya. Kemudian min 1, kemudian 0. Nah, berarti ke sini lanjutin ini min 1, kemudian 0, kemudian 1, kemudian 0 gitu. Ini sin. Ini grafik sin. Ini adalah sin. Oke. Sekarang yang cos. Yang cos itu mulai dari sini nih. Nah, kita pokoknya patokannya adalah sin 0 sama cos 0. Supaya kalian, oh ini langsung aja ke sini berarti ini. Ini kemudian yang ini min 1 nih. Kemudian ini 0, 1. Nah, gini. Oh, ini harusnya warnanya beda ya. Ya udahlah. Ini 0, kemudian min 1, kemudian di sini 0, dan seterusnya. Ini yang cos. Jadi nanti kalau dari gambar ini kalian udah punya nih gambarannya, bayangannya, ya udah nanti tinggal melihat nih sudutnya tadi berapa, min 90. Oh, yang sin apa cos? Oh, kalau sin berarti min 1 nih. Kalau cos 0 gitu ya. Kalau 180 nih. Oh, berarti kalau yang sin dia jadinya 0 nih. Kalau yang cos min 1 jadinya karena gelombangnya ada di bawah. Gitu kan? Paham? Oke, Bu. Itu Bu, saya mau nanya, Bu. Kan kata tadi bilang ulangan cuma sejam. Berarti kita ulangannya emang beneran sejam doang atau gimana? Sejam. Jadi cuman ada 8 soal. 6 PG sama 2 uraian. Itu emang jadwalnya diganti karena ada acara sekolah atau? Dikurangin jadi 60 menit satu sesi. Oke, Bu. Karena kan nanti ada apa? Ada apa? Jam 10 Kenny acaranya? Pelantikan senat, Bu. Pelantikan terus habis itu LKI lagi ya? Iya, Bu, acara LKI. Udah, apakah paham? Apakah masih ada yang mau bertanya? Ibu, saya mau nanya. Boleh, apa isi? Yang di soal psikologi. Apa soalnya? Diketahui koordinat titik P min 8,12. Dilatasi P,1 memetakan titik min 4,8 ke titik. Oke, sebentar. Saya ketik di sini ya. Gimana? Baca lagi, Esi. Diketahui koordinat titik P min 8,12. P itu min 8,12. Kemudian? Dilatasi dalam kurung P,1. P,1.
memetakan titik min 4,8 ke titik min 4,8 ke titik. Udah Bu, pertanyaannya gitu. Oh, ke titik. Oh, oke. Berarti ini P ini jadi pusat dilatasi. Kemudian ini adalah XY. Nah, berarti ini adalah mana tadi dilatasi. Nih, pusatnya ada ya. Yang ini berarti ini. Yang ini nih. Copy. Nah, ini titik P itu yang ini. Berarti dia pusat jadi A dan B nih. Ini min 8, kemudian ini 12. Oke. K-nya berapa? 1. K-nya 1 ya. Kemudian ini min 8. Kemudian ini 12. Ya udah tinggal dilanjutin Esi. X dan Y-nya siapa? Oh ini. Min 4 sama 8. Nah, udah gampang nih Esi. Bisa? Oke, bisa Bu. Makasih. Oke, ya. Pokoknya baca yang teliti. Oh ini kan gini harusnya nih tulisnya. Nah, ini sama dengan berarti D di sini salah. Pusatnya P-nya itu kita ganti di sini min 8,12. Ini koma 1. Nah, begitu. Jangan bingung Esi ya. Pokoknya simbol-simbolnya itu harus kalian masukkan di tempat yang benar supaya nanti menggantikan siapa yang jadi A dan B, siapa yang jadi X dan Y, nggak kebalik. Oke? Oke, ada lagi? Bu, mau nanya, Bu. Apa? Boleh. Dharma. Di soal modul soal latihan 6 nomor 3C, Bu. Tanya panjang, Bu. Panjang apa ya? Sebentar. Gimana soalnya, Dharma? Modul latihan 6 nomor 3C, Bu. Ya, soalnya dibacain. Diketahui T1 sama dengan pencerminan terhadap sumbu X. Oh, T1 pencerminan sumbu X. Terus? T2 pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Terus rotasi T3 sama dengan rotasi pusat O sudut 90 derajat. Terus? T4 transformasi matriks 3221. Transformasi. Tiga, dua, satu. Iya. Ya, terus? Terus peta titik A oleh transformasi T4, T1. Oh, peta ya. Peta. Sebentar. T4. Kemudian komposisi ya. Komposisi. Sebentar saya cari lambang komposisi di mana dia. Sebentar. Komposisi itu apa ya? Geometri apa ya? Bukan. Komposisi. Komposisi itu lambang apa ya? Operasi.
berapa? T4, T1, T2, T3. T2, T3. T3. Dia Adalah menjadi A aksen 4, 8,6. 8,6. Terus? Tentukan koordinat titik A. Nah, kalau kayak gini, ini berarti komposisinya kita kalau gini, kalau kalian mengikuti di soal ini kan komposisinya udah ada nih. Ya udah kita bikin aja. Atau gini, sebentar. Kalau manual kan ceritanya gini. Jadi selalu bentuknya itu kayak gini. Nah, ini saya copy aja. Kalau kalian mencari bayangan, itu konsepnya selalu X aksen, Y aksen sama dengan matriks. Ini ya, ini adalah matriksnya. Kita nggak tahu nih matriksnya, misalnya saya ganti A, B, C aja ya. C, D. Nah, begitu. Maka intinya apa? Si A aksen ini ada di sini. Nah, kemudian ini saya ganti aja pakai ini nih. Kan kita nggak tahu matriksnya ya. Kita anggap aja kita nggak hafal matriksnya. Nah, ini berarti ini si 8 sama 6 itu ada di pihak sini. Berarti dia lebih dekat ke siapa? Ke T4. Oh, ya udah berarti ini kita transformasi ke matriks yang ini dulu gitu ya. Urutannya. Nah, berarti kita copy aja tadi sebentar dari sini. Copy. Nah, kita melakukan yang T4 dulu. T4 dulu. Nah, berarti ini matriksnya yang ini. Kita pindahkan ke sini. Berarti ini yang 8 sama 6 tadi. Tapi yang di aksennya ya. Ini adalah 8, yang ini adalah 6. Nah, begitu. Ini tinggal dikali aja atau di-inverse kan ya. Ya udah kita kali aja biar sebentar sama dengan. Kita kali aja baris kolom ya. Baris kolom. Nah, ini saya copy. Ini berarti menjadi 3x. 3x aksen 3x ditambah 2y ya, tambah 2y. 2y. Kemudian yang ini 2x. 2x ditambah y. Nah, habis itu kita dapat persamaannya nih. 8 itu sama dengan ini. Kemudian kita eliminasi. Nah, ini sama dengan 8. Kemudian persamaan yang kedua adalah yang 2x plus y sama dengan 6. Sama dengan 6. Nah, ini kemudian kita eliminasi. Kalau kita mau eliminasi, sebentar. Kalau kita mau eliminasi y, ini x dulu deh. Kalau kita eliminasi x berarti y-nya aja ya. Nanti tinggal substitusi gitu ya. Yang ini dikali 1, yang ini dikali 2. Nah, berarti kita dapat persamaannya adalah yang ini menjadi, saya ketikkan di sebelahnya sini aja ya. Nah, ini tetap sama, kemudian yang ini kan dikali 2 nih. Dikali 2, saya copy dulu. Dia menjadi 4x, di sini 2, di sini 12. Nah, kemudian ini dikurang ya. Ini dikurang, dikurang benar. Dikurang. Oke, hasilnya menjadi dikurang min x. Copy. Min x. Kemudian ini habis sama dengan min 4 ya. Nah, berarti dari sini kita ketemu x-nya sama dengan 4. Nah, kemudian ini substitusi ke salah satu.
Berarti kita peroleh Y-nya adalah, kita substitusi ke sini aja buat dapat Y-nya. Berarti X-nya ini kita ganti jadi 4. Berarti Y-nya menjadi Y sama dengan 6 dikurangi 8, jadi min 2 ya. Min 2. Oke. Berarti kita dapat A aksen 3 ya. Nah, A aksen 3 adalah 4, min 2. Begitu. Kemudian tadi T1. T1 tadi apa ya? Pencerminan sumbu X. Oke, ini gampang. Pencerminan terhadap sumbu X. Kebalik ya, sebentar. Berarti A ini kita nggak tahu koordinatnya. Ini dicerminkan terhadap sumbu X, gitu kan? Nah, berarti dia hasilnya adalah A triple aksen yang kita udah punya 4, min 2 tutupan. Nah, berarti ini menjadi, berarti ini kalau refleksi terhadap sumbu X, Y-nya yang dikali min 1 ya. Nah, berarti dari sini dapat nih A aksennya menjadi, ini saya hapus aja ya. A aksennya menjadi X-nya tetap 4 tuh, karena sumbu X ya. Kurungnya mana? Kemudian Y-nya yang dikali min 1 ya, ini. Nah, ini berarti tadinya 2, sekarang menjadi min 2. Berarti di sini 2 aslinya. Nah, begitu. Kemudian lagi, ini double aksen ya. Nah, kemudian lagi dia T2. T2 itu adalah pencerminan garis Y sama dengan X. Nah, berarti di sini A aksen itu, kita nggak tahu X, Y-nya. Dia itu mau direfleksi terhadap Y sama dengan X. Hasilnya kita udah tahu. A double aksen. 4,2. Nah, begitu. Jadi, dari sini kan kelihatan. Kalau Y sama dengan X kan dibalik aja. Oh, berarti kita dapat salah. A aksennya itu adalah 2,4. Nah, ya, karena Y sama dengan X kan dibalik aja. Kemudian lagi, yang terakhir adalah T3. T3 itu adalah rotasi 90 derajat. Oke, berarti rotasi itu yang mana ya? Rotasi, ini dia. 90 derajat. Copy. Ada bintang. Oke, yang ini aksennya ini yang kita ganti di sini. Kita mau cari X dan Y kan? Nah, ini kita langsung masukin di sini. Kemudian di sini 90 derajat. 90 derajat, ini 90 derajat, ini 90 derajat, ini juga 90 derajat. Nah, XY kita mau cari, gitu kan? Nah, kemudian ini saya copy lagi. Cos 90 derajat berapa tadi? 90 derajat. SI. Berapa SI? 0. 0, ya. Berarti sinnya 1 pasti ya. Ini sebentar. Saya geser dulu. Ini adalah 1. Ini adalah 1. Ini adalah 0. Oke. Nah, kemudian tinggal kali. Sama dengan baris kolom. Saya copy dari sini.
0 kali X, 0. Min Y, ini min Y. Kemudian ini min E. Ini X doang ya. Nah, berarti dari sini kita dapetin Y sama dengan min 2 ya. Nah, Y sama dengan min 2. Kenapa? Karena 2 sama dengan min Y. Gitu. Kemudian X sama dengan 4. Udah jadi. Jadinya adalah, jadi titik A adalah 4, min 2. Nah, begitu Dharma. Apakah jelas? Jelas, Bu. Makasih. Oke, ya. Jadi kerjanya mundur ya, Bu? Mundur. Karena gini, konsepnya adalah kalau transformasi matriks itu gini. Di sini XY, aksen, sama dengan, karena intinya kita mau mencari bayangan gitu kan. Sama dengan dia matriksnya, matriks apapun pokoknya. Kalau komposisi ya ikuti komposisi yang ada di soal. Kalau enggak ya udah manual satu-satu kayak tadi ya. Kemudian di sini adalah XY yang mau kita cari bayangannya gitu. Karena yang diketahui adalah aksennya, berarti dia lebih dekat sama T4. Ya udah berarti T4 dulu, T1, T2, T3 gitu. Kalau yang diketahui adalah aslinya, titik A aslinya di sini, berarti kita kerjakan ke T3 dulu ya. Yang terdekat siapa? Berarti ke T3, T2, T1, T4. Paham? Oke, Bu. Oke. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Udah? Yakin ya? Pokoknya gini, besok yang teliti pertanyaannya, dibaca pertanyaannya dengan jelas, transformasinya itu apa, translasi kah, refleksi, rotasi, atau dilatasi. Kemudian diingat lagi kalau translasi geser, pakai matriks aja biar nggak keliru ya. Nah, ini pokoknya translasi itu matriksnya kayak gini. Kalau mencari bayangan titik, berarti kalian cari X aksen, Y aksen. Kalau kalian mencari bayangan garis, berarti kalian mencari X dan Y ini, gitu ya. Buat diubah jadi aksen. Kalau refleksi, diingat refleksi sumbu X berarti Y-nya yang dikali min 1, refleksi sumbu Y, X-nya yang dikali min 1, refleksi Y sama dengan X berarti ditukar aja, refleksi Y sama dengan min X ditukar dan dikali min 1, refleksi terhadap 0,0 itu dikali min 1 aja. Gitu. Manual aja ngerjainnya satu-satu gitu ya. Kemudian rotasi itu lihat pusatnya di 0,0 atau di A, B. Kemudian ini matriks rotasi itu cos min sin ya. Cos min sin, sin cos, jangan lupa. Kemudian lagi kalau pusatnya di A, B, jangan lupa A itu untuk mengurangi X aksen dan X, B itu mengurangi Y aksen dan Y. Ya udah, ini matriksnya sama. Nah, ini konsepnya kalau kalian mencari bayangan titik, berarti kalian cari X aksen, Y aksen. Mencari bayangan garis, berarti mencari X dan Y di sini. Harus pindah ruas dulu ya. Kita mengubah supaya persamaan garis di soal ini berubah jadi aksen. Gitu. Jadi jangan cari X aksen, Y aksen, kemudian substitusi. Keliru pasti. Oke. Kemudian dilatasi, itu juga ada dua. Pusatnya di 0,0 atau di A, B. Kalau 0,0, berarti langsung aja nih K-nya diambil berapa K-nya. Kalau mencari bayangan titik berarti X dan Y langsung ganti titiknya. Kalau mencari bayangan garis berarti kalian cari X dan Y yang ini. K-nya harus pindah ruas dulu. Paham ya? Pindah ruas jadi seper ya, seper K. Gitu. Kalau pusatnya di A, B ya udah ini sama kayak rotasi tadi. A-nya mengurangi X aksen dan X, B-nya mengurangi Y aksen dan Y. Konsepnya sama. Kemudian kalau transformasi matriks, ya udah matriks yang cos min sin tadi kita ganti aja. Gitu, semoga membantu. Manual aja nanti kalau misalnya dilanjutkan gitu ya, dilanjutkan baca yang teliti berapa kali transformasinya. Kemudian kerjakan pertama-tama dia diapakan dulu, dilanjutkan itu berarti yang kedua, gitu ya. Oke, saya tutup. Semoga besok dapat bagus nilainya, oke?